Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gading Giovanni Putri MPH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 6, yaitu bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Rashidatul Lutfi, saya akan membahas menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nama saya Devita Verunisa. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Saya Fidiana Rafifah, di sini akan menerangkan materi pada bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Syarifullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurian Alhamdani dari jurusan TP 2A, nomor induk mahasiswa 126-303-201-007. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, apa itu demokrasi? Nah, di sini tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata demokrasi. Bahkan sejak SD kita sudah diajari mengenai apa itu demokrasi. Di sini kita mengulang lagi, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dalam hal ini, rakyat menjadi pusatnya dan menjadi kriteria dasar demokrasi. Dalam sejarah perkembangan pemikiran tentang demokrasi, Carlos Alberto Torres tahun 1998 menyatakan bahwa demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni yang pertama, classical Aristotelian, the government of all citizens who enjoy the benefit of citizenship. Pada pemikiran ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk dari pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, medieval theory, a foundation of the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people. Pada pemikiran ini, menerapkan Roman law dan konsep populer sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Yang ketiga, contemporary doctrine of democracy, the most genuinely popular form of government. Pada pemikiran ini, pemerintahan rakyat yang murni ada pada sistem republik. Selanjutnya, Torres tahun 1998 memandang demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek, yakni yang pertama, formal demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi yang merujuk kepada pemerintahan. Yang kedua, substansif demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi dilihat dari proses demokrasi itu dilakukan. Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki ciri khusus dalam menerapkan demokrasinya. Menurut Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi di Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Selanjutnya, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, karena demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam aturan suatu negara.
Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat. Tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara. Perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi, tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling pegang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. B, yaitu tentang menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebelum ke inti dari alasan mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila, di sini ada beberapa permasalahan mengenai praktik demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Lembaga perwakilan merupakan sumber kekuatan dari demokrasi. Mengapa demikian? Karena lembaga perwakilan ini merupakan suatu tempat atau wadah untuk menampung semua aspirasi dari rakyat. Jadi wakil-wakil rakyat inilah yang nantinya akan menyampaikan semua keinginan rakyat. Namun pada kenyataannya sekarang kinerja dari lembaga perwakilan dan partai politik menjadi suatu permasalahan yang besar. Timbul berbagai macam masalah. Seperti contoh, para wakil rakyat ini yang telah terpilih dalam pemilu sering lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu krisis partisipasi politik rakyat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini ada 3 faktor, yaitu pendidikan yang rendah, kemudian tingkat ekonomi yang juga rendah, dan yang terakhir yaitu partisipasi politik dari rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya penguasa di dalam demokrasi. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya dinasti politik yang menguasai berbagai segi kehidupan masyarakat seperti pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, dan peradilan. Kemudian yang keempat yaitu demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena ini akibat dari tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi dan setelahnya bukan demokrasi yang diperoleh, melainkan oligarki. Nah, di mana kekuasaan terpusat atau tertinggi terdapat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar dari rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, baik itu wewenang, uang, hukum, dan pendidikan. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena asas-asas dari Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia, yang mana di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal ini diyakini bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Nah, pentingnya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan.
Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, sebagaimana inti dari demokrasi yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat, maka seharusnya kekuasaan tertinggi pun juga harus berada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan juga berdasarkan dari keinginan rakyat. Yang kedua yaitu persamaan kedudukan di depan hukum. Nah, semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, siapapun yang bersalah maka mendapatkan hukuman yang berlaku dan tanpa pandang bulu. Agar hukum dapat berjalan dengan sesuai rencana, maka harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan tanpa terkecuali bidang ekonomi. Semua warga negara berhak mendapatkan pendapatan yang layak. Jadi pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah, misalnya memberikan bansos, bantuan sosial. Selain itu, pemerintah juga terus membuka lapangan pekerjaan agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Hal ini diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Program pemerataan pendapatan dapat dilaksanakan karena adanya uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara. Jadi pajak ini merupakan salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan setidaknya sudah dipraktekkan dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa. Ada dua macam analisis mengenai demokrasi dalam tradisi desa. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat yang sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Contohnya seperti di alam Minangkabau pada abad ke-14-15 yang dimana pada saat itu kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Yang kedua yaitu tradisi demokrasi asli Nusantara, yang dimana banyak tempat di Nusantara seperti tanah sebagai faktor produksi yang sangat penting tidaklah dimiliki oleh rajanya, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Selain itu, ada dua macam analisir lagi mengenai tradisi demokrasi desa asli Nusantara, yaitu yang pertama hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang tidak dirasakan adil. Yang kedua, hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah nilai-nilai demokrasi sebagai pancaran prinsip-prinsip tauhid dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yakni sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah dengan mengembangkan cetakan dasar yang kemudian dikenal sebagai bangsa. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistik berbasis kasta menuju ke sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa yang dimana sebelum kedatangan Islam di dalam dunia Melayu berkembang peribahasa Melayu pantang membantah. Kemudian setelah adanya pengaruh Islam, peribahasa tersebut berubah menjadi Raja Adil, Raja Disembah, Raja Zalim, dan Raja Disanggah.
Dalam pandangan Soekarno, pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Tidak hanya itu, Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu dari pemimpin pergerakan kebangsaan. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi yang terpenting ada di Yunani, yaitu tepatnya di kota Athena, dengan mengembangkan sistem pemerintahan demokrasi partisipatif, yakni sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Muncul pula praktek pemerintahan sejenis di Romawi, yaitu tepatnya di Roma, Italia, dengan sistem pemerintahan republik. Demokrasi mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi pada abad ke-5 Masehi. Kemudian bangkit sebentar di beberapa kota Italia pada abad ke-11 Masehi, hingga pada akhirnya demokrasi lenyap pada zaman pertengahan. Kemudian demokrasi bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance pada sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokrasi menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sekitar akhir abad ke-19. Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosiologi demokrasi Barat memberikan landasan dari keragaman. Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Perkembangan sejarah Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi menjadi 4 masa, yaitu 1. Masa Republik Indonesia pertama 1945 sampai 1959 dengan masa demokrasi konstitusi. 2. Masa Republik Indonesia yang kedua pada tahun 1959 sampai 1965 dengan masa demokrasi terpimpin. 3. Masa Republik Indonesia ketiga tahun 1965 sampai tahun 1998 dengan masa demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, masa Republik Indonesia keempat tahun 1998 sampai sekarang disebut dengan masa reformasi, yang dimana menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 dan beralih ke RIS 1949, dilanjut ke UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945. Dan selama itu pula banyak yang berubah dalam sistem kelembagaan dari MPR, DPR, dan DPD. Yang pertama adalah MPR. Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Poin penting dinamika susunan keanggotaan dan wewenangnya MPR terdapat di pasal 3 ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Dan setelah di amandemen menjadi pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, DPR. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan membagi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan dalam hal keanggotaan, susunan, dan waktu sidang, kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang, fungsi dan hak DPR, serta hak anggota DPR.
Fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Fungsi anggaran fungsinya menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan mempertimbangkan DPD. Pengawasan adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Di samping itu, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu. Hak-hak anggota DPR adalah mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas dan protokoler, keuangan dan administratif. Yang ketiga adalah DPD. Di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat. Juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Di dalam pasal 22D ayat 1, Dewan Perwakilan DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memuat aturan penting yang meliputi aturan dasar ikhwal, kewajiban dan hak bernegara dan warga negaranya. Demi mewujudkan keharmonisasian dapat dilakukan dalam 4 pendekatan, yaitu meliputi pendekatan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan negara. 1. Agama. Sebagai negara yang religius, bangsa Indonesia ini mampu menerima ajaran-ajaran agama dan kitab suci yang masuk dengan keyakinan dan kepercayaan mereka masing-masing. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan ruang bagi mereka untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing dan menjamin keamanan dan kemerdekaan mereka dalam menjalankan peribadatan sesuai ajaran mereka. Dan kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kewajiban yaitu menjalin kerukunan dan tidak saling mengganggu keperluan masing-masing dan menjalankan kewajiban dengan ketaatan yang maksimal. Hal itu telah sesuai dengan pasal 29 ayat 2 dan juga pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pada dasarnya, pendidikan bangsa Indonesia telah saling berkorelasi dan memiliki tujuan yang tertulis jelas dalam pasal 31 ayat 3, yaitu berbunyi pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini, negara sangat berperan penting dalam mengadakan fasilitas dan pendidikan yang layak bagi warganya. Sebagai kewajiban, warga Indonesia memiliki ikatan untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan pendidikannya supaya terwujud generasi yang cerdas dan memiliki akhlak mulia dan berguna bagi nusa dan bangsa. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengandung semangat perekonomian nasional yang tertuang. Dalam hal ini, negara berperan penting dalam melengkapi faktor-faktor
ekonomi yang diperlukan masyarakatnya. Dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dengan maksimal faktor-faktor produksi yang telah disediakan untuk membentuk dan meningkatkan perekonomian negara dalam berbagai sektor supaya terwujudnya kesejahteraan rakyat bagi seluruh masyarakat luas bangsa Indonesia. 4. Pertahanan dan keamanan. Menurut pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bangsa Indonesia telah memiliki komponen utama dalam mempertahankan dan mengatur masyarakatnya. Hal itu merupakan tugas dan fungsi TNI Polri di Indonesia. Dalam hal ini, negara berperan penting dalam mempertahankan segenap bangsa Indonesia, baik dari segi rakyat maupun faktor-faktor yang ada di dalamnya. Sebagai kewajibannya, warga Indonesia diikat untuk menaati peraturan yang telah diatur oleh DPR dan Presiden supaya terwujudnya kesatuan dan persatuan yang kokoh dalam bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya. Dan ini merupakan prinsip utama keamanan negara sebagai kepentingan rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.